Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izinnya kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu, dan bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan pagi kita pada pagi ini ialah dikejar oleh dosa. Bagaimana kita melepaskan diri dari dikejar oleh dosa? Firman Tuhan sebagai ayat inti kita di dalam Mazmur 32 ayat 5 mengatakan, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Saudara, jika kita membaca bacaan kita keseluruhannya di dalam Mazmur 32 ayat 1 sehingga 11, ini merupakan pujian Raja Daud kepada Tuhan atas pengampunan. Daud menyatakan kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Ada sebuah ilustrasi. Di sebuah kampung, puluhan orang ditangkap karena berjudi, judi sabung ayam, lalu dipenjara beberapa bulan. Pada tahun 2012, seorang lelaki yang telah dibebaskan kembali berjudi. Tiba-tiba muncul polis pada ketika itu. Dia berlari secepat mungkin. Dia terjatuh dan meninggal dunia di tempat kejadian. Dia disyaki terkena serangan jantung. Ternyata polis itu datang untuk urusan jenayah lain yang juga terdapat di kampung itu. Saudara, sejak dosa berkuasa dalam kehidupan manusia, tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk merdeka darinya. Dosa serupa lumpur sedut yang menyedut kita. Semakin kita bergerak, semakin kita terperangkap di dalamnya. Anak-anak Tuhan juga tidak terlepas dari pengaruh dosa ini, seperti terlihat dengan jelas dalam pengalaman Raja Daud. Ketika dia membiarkan dirinya melayan dosa perzinahan dengan Batsheba, dia membuka lebar pintu bagi dosa masuk. Dia terseret melakukan dosa-dosa lain, termasuklah merencanakan kematian Uria, suami Batsheba, untuk menutupi dosanya. Apa kata firman Tuhan hari ini mengenai dengan situasi ini? Selama beberapa waktu Daud memendam dan menyembunyikan dosanya. Mazmur 32 dan 51 yang ditulisnya berkaitan dengan cerita atau kes Batsheba, menunjukkan betapa dia sangat menderita. Dia kehilangan semangat untuk hidup. Dia sangat tertekan, remuk dan kehilangan sukacita. Akhirnya dia melakukan tindakan yang benar. Dia datang dan mengaku dosanya kepada Tuhan, dan dia mendapat pengampunan. Saudara, apa aplikasi? Apa yang kita boleh pelajari dari renungan, dari cerita Daud ini? Bagaimana dengan kita? Apakah kita bergumul, apakah saudara sedang bergumul untuk melepaskan diri dari dosa dengan usaha, dengan kekuatan sendiri? Apakah sukacita Anda dirampas karena dosa yang tersembunyi? Saudara, pelajaran hari ini mengajar kita untuk datang dan mengakui segala dosa kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menyucikan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu sebabnya pada pagi ini panggilan untuk kita ialah, mari kita akui segala dosa dengan jujur kepada Tuhan. Dan jangan lupa, ingatlah bahwa pengampunan dosa yang Tuhan karuniakan itu bukan tiket atau alasan kita untuk hidup secara melulu atau hidup secara membabi buta. Inilah doa dan harapan kita.
Dan mari kita datang pada Tuhan. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena bila mana kita datang kepada Dia, Tuhan akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk berani mengakui dosa dengan jujur kepada Tuhan. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami untuk mendengar dan mempelajari firman-Mu. Terima kasih juga memberikan pengertian kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.